Halo, saya Ali Sandi dari Akademi Hipnoterapi Indonesia menjumpai Anda dalam seri belajar hipnosis bersama Akademi Hipnoterapi Indonesia. Pemirsa sekalian, kali ini saya akan membahas tentang fenomena hipnosis. Apakah itu ilmiah, alamiah, atau ada sesuatu yang mistis atau magic di sana? Nah, saya akan membahas tentang kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah Anda pernah kehilangan barang-barang yang kecil? Kunci misalkan, ballpoint, atau mungkin marker misalnya, ya, atau apa lagi, handphone misalkan, ya. Dan kemudian Anda cari kemana-mana, setelah itu Anda tidak mendapatkannya. Dan kemudian karena mungkin Anda harus terburu-buru dan Anda akhirnya harus pergi. Nah, setelah pergi, terus Anda pulang dengan perasaan nyaman, santai, Anda mulai bongkar-bongkar laci yang tadinya sudah Anda cari, sudah Anda bongkar tumpah semua isinya, tapi ternyata Anda nggak temuin. Sekarang Anda melihat, lah, kok ternyata barang yang Anda cari tadi ternyata ada di sana. Ya, dan tidak ada orang yang masuk ke kamar Anda, karena kamar Anda kunci selama Anda pergi, misalnya seperti itu. Anda pun jadi heran, kenapa tadi saya tidak melihatnya ya? Nah, pemirsa sekalian, jika Anda pernah mengalami hal itu, maka itulah fenomena hipnosis. Pada saat itu, pada saat Anda tidak melihat sebuah benda di depan mata Anda, pada saat itu terjadi sebuah blocking di pikiran Anda terhadap saraf mata Anda, sehingga Anda tidak melihat benda tersebut, walaupun itu benda ada di depan mata Anda. Nah, ini bisa terjadi dengan kondisi hipnosis. Kita bisa melakukannya, kita bisa mensimulasi, ya, kita bisa melakukan miniatur dari kejadian tersebut. Kita bisa sengaja melakukannya dengan kondisi hipnosis, dan kemudian kita bisa cek level kedalaman hipnosis orang itu. Kalau sampai seseorang itu tidak melihat sebuah benda di depan matanya, maka itu adalah kondisi yang disebut dengan negative visual hallucination. Ya, jika antara 1 sampai 15, level kedalaman itu adalah level kedalaman di atas 10 untuk bisa mengalami hal seperti itu. Kalau level kedalamannya belum 10, maka dia akan tetap bisa melihat benda itu. Nah, dalam kejadian sehari-hari, terjadi sebuah blocking secara alamiah tanpa Anda sadari. Karena pikiran Anda tidak sedang terfokus ke benda yang Anda cari. Pikiran Anda terfokus pada sesuatu yang lain, dan itu begitu intensnya, sehingga pikiran Anda tidak melihat benda yang ada di depan mata Anda. Jadi, kondisi seperti itulah yang disebut dengan kondisi hipnosis, di mana pikiran kritis Anda yang berfungsi sebagai filter menyaring informasi-informasi, sekarang dia tidak tertarik dengan benda ini karena lebih tertarik dengan sesuatu yang lain yang sedang Anda pikirkan. Dan karena itulah Anda tidak melihat benda itu di depan mata Anda. Oke, itulah kondisi hipnosis yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu bisa dilakukan secara sengaja. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan sekarang telah berhasil menguak misteri dari cara kerja pikiran manusia. Nah, kita bisa melakukannya, kita bisa membimbing seseorang untuk bisa masuk dalam kondisi tersebut. Kejadian yang lain lagi, pada saat Anda misalkan lagi dalam ujian, mungkin Anda pernah mengingat saat-saat Anda kuliah dulu, Anda telah belajar sebuah materi semalam sebelumnya, dan Anda yakin banget dan Anda ingat banget tentang hal tersebut. Dan kemudian pada saat ujian, materi yang telah Anda pelajari tadi dan telah Anda ingat sangat baik tadi keluar di sana. Entah kenapa tiba-tiba blank. Anda tidak bisa mengingatnya sama sekali. Makin Anda berusaha, makin Anda paksa. Apa sih itu? Anda makin blank. Anda sampai betul-betul jengkel, Anda betul-betul galau di sana. Tapi akhirnya waktu ujian pun habis, Anda harus menyerahkan ujian tersebut, dan Anda berjalan pasrah keluar kelas. Dan begitu Anda sampai di luar kelas dengan perasaan nyaman dan rileks, ya pasrah. Ting, tiba-tiba Anda teringat tentang jawabannya. Astaga, kenapa tadi saya tidak bisa mengingatnya? Kenapa baru munculnya sekarang? Nah, apakah Anda pernah mengalami hal seperti itu? Atau semacam itu, lupa tentang sesuatu padahal itu sangat Anda ingat. Tetapi pada satu waktu, satu titik di dalam kehidupan Anda betul-betul lupa terhadap hal tersebut. Bahkan itu sesuatu yang nggak mungkin harusnya Anda lupakan. Nah, itu yang disebut dengan amnesia. Pada saat seperti itu,
Kembali lagi, pikiran kritis Anda tidak terfokus kepada hal tersebut. Dia lagi asik dengan sesuatu yang tanpa Anda sadari. Entah apa itu, bisa macam-macam. Oke? Sehingga apa yang sekarang Anda ingin ingat secara sengaja, sekarang tertutup. Ya, dia tersimpan, dia ada di memori Anda. Buktinya, pada saat Anda nyantai, tiba-tiba dia bisa muncul sendiri. Artinya data itu masih ada di dalam memori Anda. Nah, itulah yang terjadi dengan proses hipnosis secara alamiah. Tanpa Anda sadari, Anda sedang terfokus kepada sesuatu sehingga akhirnya data yang Anda mau cari tidak Anda dapatkan. Di dalam kondisi hipnosis, di dalam ruang praktek kami pun kadang-kadang melakukan hal-hal seperti itu untuk alasan tertentu misalkan. Kalau memang kasus dari klien itu memang memerlukan hal-hal seperti itu. Kondisi seperti itu bisa dibuat secara sengaja, asal Anda tahu caranya. Jadi sekarang Anda telah mengerti apa itu hipnosis, sedikit banyak dari cerita tentang amnesia, dan bahwa itu bisa ditiru secara sengaja. Itu bisa dilakukan secara sengaja. Nah, pemanfaatan hipnosis itu begitu banyaknya dan begitu luar biasanya. Tanpa sadar, setiap dari kita mengalami yang namanya hipnosis kapanpun juga, dimanapun juga. Mau tidak mau, Anda percaya ataupun tidak percaya, sadar ataupun tidak sadar, itu adalah bagian yang alamiah dari otak manusia. Saya akan sharing lagi tentang tips-tips yang lebih berguna lagi tentang pengetahuan tentang hipnosis di seri-seri belajar hipnosis bersama dengan Akademi Hipnoterapi Indonesia. Sampai jumpa, stay tune di channel Akademi Hipnoterapi Indonesia.